Ya kalau gue lebih ngelihat ke Evan Dimas ya. Evan Dimas ya. Dari U19 sampai terakhir, ya menurut gue satu salah dia memang. Karena? Gak improve dari segi Rasa puas kali ya? Ya apa itu pastilah. Tapi kan Putu Gede itu di Persib menjanjikan loh waktu itu. Tapi ya begitu. Terhalang surat dinas. Karena dia polisi buat dia. Sama Bayangkara disuruh bantuin Bayangkara. tapi itu tuh di seluruh dunia ada kayak gitu atau emang kita doang? Oh, gue nggak tahu gitu. Soalnya di kita ada surat tugas gitu. Evan Dimas Darmono baru saja diputus kontrak oleh Persik Kediri. Tapi yang lebih membingungkan, hanya tersisa nama Dimas Derajat yang sering keluar masuk timnas senior hingga saat ini. Kemana generasi emas Indonesia di tahun 2013? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Jelas. Kembali lagi datang perbincangan yang bisa dibilang hangat lagi nih di media sosial, merembab lagi pasca Persik Kediri mengumumkan bahwa ia resmi mengakhiri kerjasama dengan Evan Dimas. Kalau gue lihat dari di Arema ya udah nggak kelihatan Evan Dimas, bener gak no? Cadangan mulu dia. Cadangan terus kan? Kalah sama Jayus. Sama Jayus Saryono ya? Kalah sama Jayus Saryono. Tapi apa faktor terkuat yang bikin, bukan ini kita lebar dulu ya, nggak usah ke Evan Dimas dulu ya, lebar squad U19 kita tuh di tahun 2013 yang menangin Piala AFF dan ngalahin Korea Selatan, nggak ada yang kelihatan loh. Kalau gue lihat sih kebanyakan faktor cedera ya. Faktor cedera. Kayak Maldini Pali kan dulu jago banget dia. Iya. Setelah cedera dia ngilang, sekarang main di Liga 4. Liga 4. Liga 4. Wah anjing, sian banget. Terus Muklis Hadining juga kan strikernya dulu. Ya. Abis cedera pas di Persib tuh kan sempat ke Persib. Hilang juga. Ilhamudin juga abis cedera hilang. Ilhamudin sekarang di mana ya? Di Malut, cuman dia cadangannya Yance ya, Hakop ya. Oh, tapi masih klub Liga 1 lah ya. Kalau dari lu apa tuh? Ya kalau gue lebih ngelihat ke Evan Dimas ya. Evan Dimas ya. Dari U19 sampai terakhir, ya menurut gue satu salah dia memang. Karena? Gak improve dari segi Rasa puas kali ya? Ya apa itu pastilah. Tapi kan puncak seseorang kan beda-beda ya. Ya. Tapi dari segi manajemennya juga menurut gue nggak bagus. Dari segi manajer dia nggak bagus, dan dia balik lagi awareness dia terhadap fisiknya nggak dia perhatiin. Bukti dari U19 sampai terakhir di Kediri fisiknya gitu-gitu aja. Gini ya. Apa postur badannya masih nggak bagus. Masih sama kayak 19 tahun lah. Iya, maksud gue posturnya tak bagus, fisiknya nggak tambah keker, nggak tambah gede badannya, terus juga staminanya otomatis usia bertambah, tapi stamina nggak di maintain dengan baik, ya akhirnya kalah lah, kegerus usia aja. Dan sayang banget sih, itu kan istimewa lah Evan Dimas lah. Bakat istimewa ya. Harus kita akui ya. Harus akui pada era itu ya. Tapi ya balik lagi, bakat tanpa manajemen, tanpa fasilitas yang baik, ya akhirnya kayak Evan Dimas tuh nggak sia-sia aja. Kalau tadi Inul bilang karena cedera generasinya, Nando bilang spesial Evan Dimas karena memang dia mungkin merasa puas gitu ya. Lu gimana Mas Fir ngeliatnya? Itu kalau gue sih yang pertama mungkin ada faktor star syndrome juga pasti ada. Turun Nusantara tuh. Ya itu satu. Terus yang kedua karena ada star syndrome yang mengakibatkan adanya agentnya tuh udah punya harga rate-nya sendiri. Dengan karena harga rate-nya sendiri tuh itu udah susah. Akhirnya kayak gini ya. Yang tadi dibilang balik lagi Evan Dimas. Setelah keluar dari Persik Kediri, klub-klub lain agak mungkin riskan atau untuk ragu-ragu untuk kontrak, mikir lagi. Pasti mau nawar dengan budget segitu, keadaan keuangan lagi sulit. Ya. Semenjak Covid.
semenjak Liga 1 juga Penonton menurun. Arah drastis. Dan yang kedua juga selain Star Syndrome, nggak membahas Evan Dimas juga nih ya. Kayak keseluruhan. Gua tuh dulu paling seneng banget ngeliat Osvaldo Hai juga tuh. Osvaldo waktu Hai. 6-1 lawan mana tuh kan jadi bisa hampir 6 sama. Berkatar. Nah, berkat dia sendiri. Oh ya Rivaldo tuh. Nah, menurut gua kayak wah pemain mudanya gue pikir dulu bakal bela timnas senior malah lemah. Gak tahu kemana ya. Gak tahu kemana. Itu yang buat juga akhirnya pelatih senior agak males untuk ngelirik. Kalau ngeliriknya udah males gimana mau make? Gak semangat gitu. Benar. Konteks. Ya kan Ben? Iya. Sepak bola kan pakai kita main kan. Gitu. Kita pakai dia di dalam lapangan. Kalau di luar lapangan ya terserah lu pada dah. Kita kembali ke pembahasan Evan Dimas, generasi emas Evan Dimas ya. Berarti praktis yang tersisa di top flight dan masih terlihat Hansamu doang ya, no? Hansamu Dimas Dimas Derajat. lah. Dimas Derajat juga maksudnya gue nggak bisa bilang dia as a regular player di Persib Bandung. Ya, sisa Dimas sama Hansamu. Zulfiandi udah Zofiandi hiatus dia. hiatus ya dari bola ya? Jadi guru ngaji siapa? Yang nemenin nyokapnya nggak buka apa? Emang ada? Sahrul Kurniawan itu. Sarul Kurniawan ya? Back tengah itu ya? Barengan Hansamu dulu Mas Wir. Dan gila. sekarang yang ditahan-tahanin sama klub Liga 2 Bayangkara ya, Putu Gede, Hargianto, terus siapa lagi? Fatur Rahman. Padahal Putu Gede itu di Persib menjanjikan loh waktu itu. Tapi ya begitu, terhalang surat dinas. Karena dia polisi buat dia sama Bayangkara disuruh bantuin Bayangkara. Tapi umum gak sih itu polisi atau tentara jadi pemain bola tuh di seluruh dunia atau di negara kita doang sih? Gue nggak tahu deh. Tapi kalau feeling gua sih ya berdasarkan pengamatan, anjay. Apa? Pengamatan. Apa? Kayaknya sih di Indonesia doang. Iya karena gua gak pernah nemu kasus. Sampai ada penonton kita kan di pinggir tribun tuh polisi main bola. Apa spanduk? Aduh, jangan ikut kompetisi. Tugasmu mengayomi, jangan ikut kompetisi. Nah, betul. Tapi dia ikut main. Ikut main. Tapi Tapi lu tahu di mana? Janggal sih. Janggal ya? Maksudnya gue kayak lihat di Thailand juga ada kan tim polis, terus Air Force juga dia punya blog gitu. Tapi yang isi udah pemain profesional aja. Pemain profesional. Kayak dari instansi itu dia membadahi bakat-bakat sekitar instansi mereka aja, bukan ngambil dari instansi dia ya. Iya kayak maksudnya itu kan aneh ya, lu ada di satu bidang profesional yang harusnya lu all in 100% di situ, tapi malah lu harus profesional di kesatuan, Iya. entah itu polisi atau tentara ya, lu juga harus profesional di sepak bola tuh menurut gua janggal sih. Iya, janggal. Kayak Tapi bisa aja itu buat kan tadi dibilang kaitannya pemain profesional. Mungkin ini awalan buat nanti kalau timnya udah settle, keuangan udah baik, barulah. Kan contoh waktu itu sempat Evan Dimas juga di Bayangkara. Iya. Nah, Dia mungkin tapi bukan dengan polisi ya, bukan. Bukan, tapi kan menggayatnya awalnya gitu. Ternyata keuangannya nggak pernah gimana atau kan juara sekali kan. Iya. Tapi PNS kan nggak boleh double kerjaan ya. Dia bukan PNS nggak sih? Tapi itu nggak yang kayak model Ferrari gitu. Itu bukan double kerjaan, anjing penempatan anjing. Itu penempatan. Penempatan jatuhnya. Janggal, jujur kalau kayak gitu. Penempatan tentara sih pemain bola. Ih, ada aja kalimat tugasnya. Itu kerjaan profesional loh, Ci, maksud gua. Iya, di Undang-undang nggak boleh tuh. undang-undang nggak Kalau boleh. PNS, Sekian lah ya. PNS aja jadi direktur perusahaan kecil dia sendiri aja nggak boleh. Masa? Iya sih, aneh sih. Tapi kalau kita balik lagi ya. Itu ya udah lah, itu anomali sepak bola nasional. Urusan instansi terkait lah. Iya, urusan instansi. Semoga segera bisa diselesaikan lah. Tapi yang jadi pertanyaan pas yang tadi kita ngobrol Mas Bir, si Oki Rengga tuh bilang kalau pemain muda nih kental akan goyang ke dunia malam, ke ini ke itu gitu. Dan ini juga selaras sama yang dibilang, ini nggak ngomongin Evan Dimas ya, kita baik disclaimer dulu, keseluruhan gitu. Evan Dimas kayak soleh ya dia mah ya. Soleh kelihatannya Loyo aja. Iya. Ya maksudnya soleh. Soleh Rizky Ridho. Tapi bisa nightlife. Begadang main Mobile Legends. Oh iya itu juga masuk. Iya. Tapi yang menarik masa pedes bangun-bangun latihan jam 7 udah di lapangan. Di podcast Sport 77 ya.
Indra Safri tuh bilang ke generasi 2013 itu dilakukan psikotes. 60% pemain itu nggak ada yang lanjut di sepak bola. Secara psikotes nih. Secara psikotes. Kenapa itu bisa terjadi tuh? Menurut lu? Apa nggak di situ pikirannya? Apa ngerasa udah cukup menang AFF atau gimana? Kalau gue ya nanggepinnya nih. Ya. Karena mungkin pada saat itu orang ngelihat masa depan bola kita belum terarah dan belum cerah. 2013. Ya. Aku kakak. Apalagi sempat kita dulu Liga 1-nya di ban. Ya. Aduh, itu juga di PSSI mengikuin. Itu yang jadi momok akhirnya. Ya kan apalagi pemain junior masih punya di bawah pengawasan orang tua. Iya. Udahlah kamu berpaling aja atau apa. Buktinya kalau dulu pemain Persib ada vokalis Juicy Lucy tetap di Persib. Wan. Waduh, demi Persib. Ada itu. Pasti update nih kasih. Nggak ada kita nonton di mobil gitu kan. Lantas enggak. Main bola dia. Sekali striker. Mungkin dulu tuh prestasi-prestasi itu buat daftar jadi pegawai negeri mungkin ya. Lampirin Bukan itu tujuan utama. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Lebih baik lah itu masa depan terjamin di bola kita gimana? Iya. Kalau Susah. ketika periode itu jadi diwajarkan mungkin ya kalau sepak bola itu bukan jadi komoditi utama buat mencapai masa depan ideal lah gitu. Cuman tetap aneh aja sih itu gue ngeliatnya. Lu ngerasa aneh gak sih udah memenangkan Piala AFF terus generasinya hilang gitu aja? Iya, balik lagi kita ngelihat kemarin yang juara kelompok usia Spanyol atau Inggris, gue lupa. Yang mana Piala Dunia? Iya, si Bellingham dan kawan-kawan tuh. Inggris, Smith Rowe dan kawan-kawan. Inggris. Itu dari starting 11 mereka tuh yang naik ke puncak Eropa tuh ya, yang tim-tim besar itu nggak nyampe setengahnya Ki. Dari 11 pemain Dan itu itu tuh seluruh yang juara itu yang juara tuh tim Inggris atau gue lupa Spanyol, pokoknya final lah mereka. Itu yang naik ke mungkin ke Real Madrid, ke Manchester City, ke Arsenal, ke Chelsea, ke Liverpool itu nggak nyampe setengahnya. Justru pemain-pemain yang nggak kelihatan yang dari Di akademi awal kelihatan, ya. banyak juga yang naik. Jadi kelompok usia tuh nggak bisa jadi parameter gitu. Makanya kalau di luar itu kan kalau turnamen kelompok usia yang nonton sedikit. Kita doang kan U19 rame. Tapi jangan salah. Kalau gua pernah ngikutin juga bola tuh, gua bukan membandingkan dengan Jepang yang memang udah berapa kali langganan masuk ke dunia. Kalau gue lihat Jepang, jangan kan kompetisi under kelompok umur, kompetisi antar sekolah rame loh penontonnya. Iya sih benar. Gila juga. Karena kalau gue Jepang menurut gue culture-nya beda mereka. Mereka tuh ke kompetisi kampusnya liga mahasiswanya tuh mereka udah bergengsi banget dari situ gitu loh. Tapi kalau Eropa ya itu U17, U19 sepi yang nonton karena ya udah lu kalah juga yang penting lu prospek buat naik ke senior gitu. Tapi yang gue bingung adalah gini, ketika lu masuk timnas junior, berarti kan lu yang terbaik di seluruh Indonesia. Rombongan ini yang terbaik. Tapi kenapa dia nggak bisa tetap menjaga yang terbaiknya? Kata siapa yang terbaik? Maksudnya? Tapi yang dititipin. Saya dulu pernah ikut. Ikutin Dan dibongkar dong. Iya itu yang Tapi kembali ya di luar pemain titipan ya. Kalau gua ngerasa juga banyak pemain kita tuh yang cepat puas diri. Oh udah panggil timnas, udah panggil timnas. Akhirnya apa? Bukan sorry nih kepada timnas muda kita yang kemarin main di AFF. Gua ngelihat dasar basic orang latihan main bola apa sih? Oper-operan. Ya pasti. Patrol, dribble. Anjir. Disensor nggak tuh? Enggak disensor. Anjir doang mah. Anjir nggak disensor. Enggak. Oper-operan gue nonton kemarin, lemes gue. Sayang harusnya tuh kemarin tuh lawan Filipina, gue berharap 7-0. Boro-boro. Masa kalah 1-0 penalti pula. Handsballnya nggak handsball lah menurut gue. Harusnya Christian Gonzalez kalian Enggak, itu kan pemain muda kita. Iya. Basic oper-operan aja nggak bisa loh. Di luar dari dribbling kalah body chase, namanya masih bocah-bocah kan imut-imut. Ayong juga ngomel-ngomel kan. Nah, pasti nggak bisa. Gue kayak, lah lu latihan bola, ini udah yang terbaik loh. Terbaik dari Pemain muda kita. Tapi kalau ngelihat case-nya emang sering kayak gitu dulu. Randy Juliansyah hilang, Brilian Aldama hilang.
Maksudnya banyak nama-nama besar yang U17, U16 gitu. Samsir Alam jadi Madrid Adventure ya kan. Nah itu udah jauh itu. Jauh banget. Nah, gue dulu bahkan kita yang berangkat akademi Chelsea tau gak lo? Yang collab sama Extra Joss atau apa ya? Hilang, nggak ada satupun tersisa. Karena itu. Sama culture orang tua sih. Gue ngerasin dulu pas SMP tuh. Kayak orang tua tuh maksa banget anaknya buat menang gitu. Gue sebenarnya lu have fun aja. Main santai aja ya? Santai aja. Ya, bahkan kan isu-isu terbaru ada orang tua yang rela bayar 20-30 juta biar anaknya main di EPA Liga 1 kan. Buset. Ya buat apa? Ya tapi kalau iklimnya kayak gitu. kalau mau ngebahas ke Grassroots emang kayak gitu. Bahkan di sekolah-sekolah tuh banyak orang tua yang mepet-mepet pelatihnya ngasih apa terus apa Padahal kurang kompeten tuh ya. Padahal secara kualitas memang ya itu umum lah, kita bisa lihat nih anak kurang kompeten memang. Lu juga gitu kan masih di tenis. Enggak dong. Enggak dong. Lu atlet junior. Lu ranking berapa Mas Lir? Gua sih di DKI dulu hampir 100. Hampir 100 Enggak, paling ranking rendah gue paling tinggi 98. 98. DKI. Layar tuh ya. Itu juga enggak bayar. Enggak. Makanya sedih gue. Pensiun. Susah. Udah cukup. Iya sih, kalau gue ngeliat ini emang jadi anomali sepak bola kita, terlepas kita lagi berkembang sepak bolanya ya, tapi isu pemutusan kontrak Evan Dimas nih jadi flashback aja gitu, jadi flashback kemana ya generasi itu gitu. Ya ini Oke, bisa juga gini kalau pemikiran gue. Bocah masih bisa diatur. Udah gede punya KTP sulit diatur. benar, setuju. Eva, Setuju. Duit gua nggak ada setoran lagi. Karena nggak bisa dipungkiri, gua mungkin seusia gua sekarang dengan prestasi kayak Evan Dimas, Foya-foya. gua kuasai Jakarta. Gua telusuri ada di Jakarta, seluk-beluknya enggak bukan main. Buat gua mau main timnas ini, lu mau ngapain lo ya? Iya sih benar. Kalau mindset umum ya. Iya kalau mindset umum ya, makanya atlet itu harus beda lah mindsetnya, memang profesional. Ibarat di usia 20 tahun, 21, teman-teman sepantaran lu lagi kuliah, ada yang nggak bisa kuliah langsung kerja gaji 1 juta 2 juta, dia udah jadi pemain tim. Gaji udah megang miliar. Semusim udah miliar, followers udah banyak. Ini kan udah tinggal megang produk dapat duit. Ini udah ada, fame udah ada. Perempuan lagi. Selesai udah. Langganan tempat sesuatu. Enggak, kalau gue jadi FIFA aja. Tapi kalau nggak jadi pun dia begitu. Makanya Allah nggak kasih. Oke, kalau gitu gimana menurut teman-teman soal diskusi mengenai hilangnya para bintang U19 di era kemasan Evan Dimas dan kawan-kawan? Tulis di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu lagi di Obra episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Cuma di Obra semua happy. Ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api. Ngobrol sampai